Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia dengan iman dan Islam, yang berbahagia karena di kesempatan yang baik saat ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa sukses, bisa istiqomah di atas jalan Islam, jalan iman, yang mana kesuksesan orang di jalan menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, menggapai kampung kemuliaannya, itu yang disebut oleh Allah dengan dalikal fauzul kabir. Dalikal fauzul kabir itu adalah kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu al-fauzu bi ridallahi subhanahu wa ta'ala, al-fauzu bi dari karomati. Dinamakan kemenangan yang besar bila orang itu bisa menang, sukses meraih ridho Allah dan kampung kemuliaannya. Maka seperti yang sekarang kita semua saat ini diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam dan iman, thalabul ilmi, itu kita bahagia. Makanya semua yang berbahagia dengan bahagia karena iman dan Islam, bahagia karena meraih jalan menuju al-fauzul azim, al-fauzul kabir. Ini satu pengertian yang Allah tanamkan dari al-fauzul kabir yang kita harus juga tanamkan dalam diri kita, sehingga langkah kita bisa mantap di atas iman dan Islam, bisa mantap di dalam kita ini bahagia yang sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwan berbahagia rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini, memasuki tafsir surah sebagaimana yang diberitahukan Al-Kahfi, ya. Baik Pak Sugimin, siapa yang baca? Bali nggak apa-apa, Bali siap. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kahfi. Langsung Baca dulu ayatnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Suratul Kahfi Kalian 4 ayat sampai akhir. Ini langsung 4 ayat sekalian. qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada
wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Nah, tafsirnya. Suratul Kahfi Makkiyatun, termasuk surat yang Makkiyah. Min maqasidis surah, di antara maksud-maksud surat, bayanu minhajit ta'amuli ma'al fitani, penjelasan dari metode atau cara berinteraksi bersama dengan adanya fitnah. Tafsiru, tafsir as-sana'u bisifatil kamali wal jalali, pujian dengan sifat yang sempurna dan agung. Wa bi ni'ami az-zahirati wal batinati lillahi wahda, dengan nikmat yang zahirah dan batinah untuk Allah semata. Alladzi anzala ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana, yang Allah telah menurunkan pada hambanya dan rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an. Walam yaj'al bihadzal Qur'ani i'wajan wa mailan 'anil haqqi, dan Allah tidak menjadikan Quran ini bengkok dan miring atau condong dari kebenaran. Terus Akan tetapi bal ja'alahu mustaqiman, akan tetapi Allah menjadikannya lurus. La tanaqudo fihi, tidak ada pertentangan di dalamnya. Wala ikhtalafa, dan tidak ada perselisihan. Wala ikhtilafa. Liyukhafifal kafirina, untuk menakut-nakuti orang-orang kafir, min adzabin qawiyin, dari azab yang pedih, min indillahi, dari sisi Allah, yang tadiruhum, dan adab itu menunggu mereka. Iya betul. Adab itu menunggu mereka. Yang tadir, fa'ilnya dhamir mustatir, huwa kembali ke azab. Jadi azabnya itu yang tadiruhum, azabnya menunggu mereka. Terus Wa yukhbirul mu'minina, wa yukhbirul mu'minina, dan Allah mengabarkan pada orang-orang mukmin, alladzina ya'malu a'malas solihati, yang mereka melaksanakan atau melakukan amalan-amalan yang solihat, bima yasuruhum, dengan apa-apa yang menggembirakan mereka, annalahum thawaban hasana, bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang baik, la yudanihi thawabun, dan tidak akan hilang pahalanya. Tidak ada yang mendekatinya, hampir menyamainya gitu. Khalidina fi hadzal thawabi abada, kekal dalam pahala ini selamanya. Fala yanqati'u anhum, dan pahala ini tidak putus baginya. Wa yukhafifal Yahuda wa Nasara, dan untuk menakut-nakuti orang-orang Yahudi dan Nasara, wa ba'dul musyrikina, dan sebagian orang-orang musyrik, alladzina qalu, yang mereka mengatakan, ittakhadallahu walada, Allah mempunyai anak. Ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita sekarang adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi termasuk golongan surat yang Makkiyah, termasuk surat-surat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Dinamakan golongan surat apa namanya? Makkiyah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di 110 ayat di dalam surah Al-Kahfi. Secara umum
surah Al-Kahfi ini menerangkan maksud-maksudnya. Dan di antara maksud utama surah ini kita kaji, ini surah 110 ayat, itu kita punya tujuan dan maksud yang dituju oleh surat Al-Kahfi. Yang dituju oleh Al-Kahfi, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu supaya manusia ini di dalam menjalani kehidupannya di dunia bisa lulus, bisa punya derajat yang tinggi. Kenapa? Karena mendapatkan bayanu manhajit ta'amuli ma'al fitan. Karena dengan mengkaji surah Al-Kahfi kita bisa mendapatkan bayan, kita bisa mendapatkan penjelasan, bisa mendapatkan petunjuk jalan hidup, sistem kehidupan kita di dalam ta'amul, di dalam bergaul, di dalam berinteraksi, di dalam bersikap menghadapi ujian-ujian, ya, menghadapi fitnah-fitnah, menghadapi ujian-ujian. Dan mulianya orang adalah ketika ada ujian dia lulus. Nah, supaya lulus maka diterangkan bayanul manhajit ta'amul, diterangkan dan dijelaskan sistem cara menghadapinya. Di ujian pasti ada, yang penting kita siap untuk menghadapi ujian itu untuk meningkatkan derajat. Ya ikhwati berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Nanti di sini disebutkan beberapa contoh ujian-ujian yang ada. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Paling enggak ada 4 ujian. Nanti ya ada 4 ujian. Yang pertama ujian yang luas, ujian yang pesertanya dapat dikatakan hampir atau bahkan seluruh manusia. Ujian yang dihadapi seluruh manusia. Ujian yang sangat luas. Yang kedua, ujian yang parsial. Seseorang diuji dengan temannya. Seseorang diuji dengan temannya. Yang ketiga nanti ujian lagi, ujian seseorang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi harus menyadari bahwa semulia-mulia dirinya diagungkan olehnya Subhanahu wa ta'ala, masih ada orang lain yang di bab-bab tertentu punya kelebihan. Di bab-bab tertentu. Jadi sekalipun secara umum dia unggul, secara umum nilainya paling baik, tapi dia diuji oleh Allah di bab-bab tertentu ada pihak-pihak yang lebih mulia. Itu ujian bagi seseorang yang dimuliakan olehnya Ta'ala secara umum, tetapi di bab-bab tertentu ada orang lain yang lebih mulia yang dia juga hendaknya bisa baik dengan dia. Yang keempat, ujian orang yang mukmin, ujian orang yang muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia berguna, bagaimana dia menata untuk perbaikan masyarakat, perbaikan negerinya, perbaikan usaha dan bangsanya. Itu jika nanti diuji oleh Allah di seorang muslim, seorang mukmin yang digdaya, mukmin yang kuasa seperti Dzulqarnain.
Ya, ikhwan berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Nanti beberapa ujian yang juga akan kita baca, dan bagaimana kita bersikap supaya itu ujian kita semakin tinggi derajatnya, bisa lulus. Maka penting semua kita membahas surah ini supaya mendapatkan bayanu manhajit ta'amuli ma'al fitan. Nah, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Memulai surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pernyataan, yaitu sempurnanya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makna alhamdulillah yaitu as-sana'u lillahi wahdah. Ya. Jadi makna alhamdulillah adalah as-sana'u lillahi wahdah. Jadi pujian-pujian, sanjungan-sanjungan seluruhnya adalah hanya untuk Allah semata. Apa itu maksud sanjungan dan pujian? Maksud dari sanjungan dan pujian itu artinya menyanjung, memuji-muji bisifatil kamali wal jalali wa bin ni'ami adz-dzahirati wal batinati. Pujian dan sanjungan kepada Allah karena dengan sifat-sifat kesempurnaannya, sifat-sifat keagungannya, dan karena memang nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang mengucur kepada para hamba, nikmat-nikmat dohir maupun nikmat-nikmat batin, nikmat-nikmat duniawiyah maupun nikmat-nikmat dunia. Jadi memuji itu, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, memuji-muji itu adalah bentuk pengagungan dan kecintaan. Bentuk pengagungan dan kecintaan, oleh karenanya kita harus mengagungkan dan mencintai sifat-sifat kesempurnaan. Mencintai dan mengagungkan sifat-sifat keagungan, nikmat lahir dan batin, dan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat ini pertama Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara sifat kesempurnaan dan keagungannya, di antara nikmat lahir dan batinnya, yaitu nikmat berupa alladzi anzala ala abdihi alkitabah, yaitu berupa nikmat yang istimewa, nikmat yang agung, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada hambanya. Di sini kata abdihi dalam kaidah mufradun mudhafun bermakna umum. Namun demikian di sini membutuhkan tafsir, membutuhkan penjelasan, karena lafadz umum di sini maksudnya adalah khusus. Ini namanya umumun yuradu bihil khusus. Sini umumun yuradu bihil khusus. Ini lafadz umum tapi yang dimaksudkan darinya khusus. Nah, seperti inilah kita harus belajar tafsir. Belajar kepada yang ahli tafsir sehingga kita tidak hanya berpangku berlandaskan bahasa.
berlandaskan kaidah, karena terkadang memang di situ dicontoh di sini umum tapi maksudnya khusus. Seperti kata ala abdihi, ala abdi di sini adalah umum, mufradun mudhafun yufidu umum tapi maksudnya khusus, yaitu apa? Khusus hamba. Di sini bukan seluruh hamba, tapi hamba terkhusus, yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah menurunkan kepada hambanya dan rasulnya yang terkhusus, yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menurunkan kepadanya Alkitab, yaitu Al-Quran. Ya ikhwati berbahagia rahimani wa rahimakum. Itu namanya memuji. Hanya memuji, ya, memuji itu menyebutkan sifat kesempurnaan dan keagungan, menyebutkan nikmatnya yang lahir dan batin. Itu demikian. Tidak boleh memuji itu pokoknya, kan itu. Enggak boleh pokoknya. Kita memuji enggak boleh sifat-sifat yang tidak baik, ya kan? Enggak boleh memuji yang itu bukan nikmat, enggak boleh memuji kedzaliman, ya kan? Enggak boleh memuji kedzaliman. Tidak boleh memuji iblis dan setan. Itu toh. Ya. Sini memuji Allah Subhanahu wa taala karena Dia taala yang punya sifat keagungan ini, alladzi anzala 'ala abdihil kitaba. Kemudian jemaah, Allah Subhanahu wa taala sempurna di atas kesempurnaan, mencurahkan nikmat di atas nikmat. Apa itu? Yang pertama, nikmat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang sempurna, dan di atas kesempurnaan lagi yaitu walam yaj'al lahu iwaja. Ya, Dia taala menurunkan Al-Qur'an adalah kesempurnaan dan keagungan. Itu nikmat. Kemudian bertumpuk-tumpuk keagungan dan keagungan, yaitu apa? Tidak menjadikan pada Al-Qur'an itu iwaja. Apa iwaja? Apa iwaja? Iwijajan wa mailan anil haqqi. Al-Qur'an dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, 30 juz, itu semua tidak ada padanya iwijajan, tidak ada yang bengkok, tidak ada di situ di persimpangan salah petunjuk, salah arah, di persimpangan belok kepada arah yang tidak semestinya. Betul-betul dalam Al-Quran betapapun ada persimpangan, dan persimpangan yang sangat menguji, persimpangan yang sangat rawan, Al-Quran selalu bisa dijaga oleh Allah, tidak ada padanya mailan anil haqqi. Tidak ada di petunjuk Al-Quran, tidak ada di dalam pengarang Al-Quran, tidak ada yang condong menjauh dari al-haq. Simpang berapapun, persimpangan berapapun, Al-Quran selalu memberikan jalan yang menuju al-haq. Jadi al-haq pasti yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Al-haq pasti yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Al-Quran tidak pernah menunjukkan kepada arah yang cenderung menjauh dari kebenaran. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala memuji Al-Quran. Al-Quran dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala
bahwa Al-Quran itu qayyiman. Dia adalah bal ja'alahu mustaqiman la tanaquda fihi wa la ikhtilafa. Bahkan Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan lurus di antara surat-suratnya, ayat-ayatnya, di sepanjang petunjuknya tidak ada satupun pertentangan, tidak ada satupun perselisihan. Sehingga dengan Al-Quranul Karim, dengan petunjuk Al-Quranul Karim, manusia direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan surat kepercayaan bahwa dengan Al-Quran ini bisa untuk liyungdira ba'san syadidan min ladunhu, bisa untuk liyukhawwifal kafirina min adzabin qawiyyin min indillahi ta'ala yang tadhiruhum. Jadi Al-Quran dengan sifatnya yang tidak ada iwajah, Al-Quran yang bahkan dijadikan qayyiman, maka dengan berpegang teguh pada Al-Quran, siapapun yang bersama Al-Quran mampu untuk mengingatkan, sekalipun mengingatkan orang-orang yang kafir, mampu. Dengan Al-Quran kita tidak akan kalah, tidak akan lemah menghadapi musuh yang paling kuat, musuh yang dahsyat, menghadapi orang-orang yang tidak percaya. Itu pun karena Al-Quran tidak ada iwajan dan dijadikan qayyiman, mampu untuk menyampaikan peringatan yang bisa dipahami, peringatan yang bisa menghantarkan orang kafir mendapatkan petunjuk. Nah begitu, mampu untuk mengingatkan mereka dari ba'san syadidan min ladunhu, dari seksa yang kuat dari sisi Allah, seksa yang min ladunhu yang sudah menunggu, yang selalu menunggu mereka. Kaum muslimin jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah, sepatutnya semua kita selalu berpegang teguh dengan kitabullah Subhanahu wa ta'ala, awal sampai akhir. Demikian juga ini Al-Quran wa yubasyiral mu'minin. Al-Quran ini dengan sifatnya yang tidak ada bengkok, bahkan mustaqiman qayyiman, Al-Quran mengabarkan dan beritanya tidak bisa dipatahkan, beritanya tidak bisa disingkirkan, beritanya tidak bisa dilawan, direvisi, beritanya dimansuh, nggak bisa oleh apapun. Pasti ini berita memberitakan bahwasanya orang-orang yang mukmin, orang-orang mukmin alladzina ya'maluna sholihat, orang-orang mukmin yang mengamalkan amal-amal yang soleh, Allah mengabarkan bima yasurruhum, Allah mengabarkan apa yang menyenangkan mereka, bahwa mereka akan mendapatkan kesenangan, bahwa orang-orang yang mukmin dan beramal soleh itu dijamin pasti akan masrurun, sarra yasurru sarron sarun masrur, akan masrurun, akan gembira, akan disenangkan dengan petunjuk Al-Quran, dengan mengamalkan Al-Quran. Apa kata Allah kabar gembiranya? Annalahum ajron hasanah, mereka berhak mendapatkan pahala yang baik, pahala yang baik. Pira balik pahala sing apik itu? Sesasi 2 yuta atau 10 yuta, jadi 10% atau 20% atau 1000%?
Masya Allah ya. Itu makna yang bagus. Jadi kamu jangan nunggu takyin ya kan, orang mantep. Takyini piro, mbok sing kena hitungane kayak persen. Jangan begitu. Ya, cukup dengan kata-kata ajron hasanah, percayalah. Ya kan? Percaya dengan janji yang Dia Ta'ala berikan dengan iman dan Islam mendapat ajron hasanah. Berapa itu? Yaitu intinya adalah sawaban hasanan la yudanihi sawab. Mendapatkan balasan yang baik yang tidak ada satupun balasan yang menyerupainya, bahkan sekedar mendekatinya. Itu aja tidak. La yudanihi, tidak ada yang menyamainya, bahkan sekedar mendekati. Itu pun tidak layu dari sawab. Jadi berapapun orang mendapatkan sawab, maka sawabul Quran, pahala bersama Al-Quran, layu danihi sawab. Bahkan Allah tambahkan lagi makisina fihi abada. Mereka khalidina fi hadza sawabi abada. Mereka mendapatkan balasan itu selama-lamanya. Fala yang qati'u anhum, tidak pernah putus dari mereka. Ya, ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara Al-Qur'an itu tidak ada bengkok. Di persimpangan-persimpangan akidah, di persimpangan-persimpangan keyakinan, perbedaan pandangan yang sangat tajam, Al-Quran selalu qayiman, selalu tegak lurus, selalu mengarahkan kepada yang al-haq. Seperti persimpangan yang namanya ittakhadallahu walada. Dalam perkataan yang dikatakan oleh banyak pihak, Allah mengambil anak. Ini persimpangan jalan. Yang mana bila orang sampai gagal mensikapi perkataan ittakhadallahu walada, ini akan menjerumuskan dia. Akan jauh dari keridhaan Sang Pencipta yang dia cari. Nah, Al-Quran mampu mengingatkan dari kesalahan akidah yang fatal, kesalahan jalan yang betul-betul menjauhkan dari ridhonya Allah Rabbul Alamin yang Maha Esa. Allah katakan Al-Quran dengan sifatnya seperti Allah sebutkan di atas, wa yundiral ladina qalu takhadallahu walada. Dan Al-Quran mengingatkan mereka-mereka yang berkeyakinan Allah mengambil seorang anak. Di sini Al-Quran dengan sifatnya yang apa itu jemaah? Tidak ada kebengkokan, di semua persimpangan bisa menunjukkan yang benar, tidak pernah berpihak, cenderung menjauhi al-haq, bahkan dia qayyiman mustaqiman. Maka ini Al-Quran mampu menyampaikan peringatan kepada semua pihak, termasuk al-Yahudu wan Nasara dan sebagian musyrikin, yang mana mereka berkata ittakhadallahu walada. Itu Al-Quran mampu mengingatkan dengan baik, sehingga mereka dengan Al-Quran akan kembali ke jalan yang lurus, akan kembali benar menggapai dalikal fauzul kabir, bisa mendapatkan kemenangan dengan ridhonya Allah, mendapatkan dengan daru karamati, bila mereka itu bisa kembali kepada apa yang diterangkan oleh Al-Quran, menerima sami'na wa ata'na. Di Al-Quran menjamin itu, dan akan bersifat demikian. Nah, itu yang menjadikan Allah
Jadi Allah yang menurunkannya sebagai bentuk dia pemilik sifat-sifat al-kamal wal jalal wan ni'ami dhahirah wal batinah. Allah menurunkannya bersifat tidak ada iwajan dan bersifat iman, sehingga mampu melaksanakan semua misi-misi ini. Itu yang berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang min fawaidil ayat. Min fawaidil ayat ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Diterangkan di sini satu fawaid yang diambil dari surah Al-Kahfi, karena semua yang selainnya adalah faedah dari surat akhir Al-Isra. Ya, yang Al-Kahfi adalah yaitu faedahnya Al-Qur'anul Karimu qad istamala ala kulli amalin salihin musilin lima tastabshiru bihin nufusu wa tafrahu bihil arwahu. Ya, ini faedahnya. Ini dengan keterangan di atas, sungguh besar nikmat Al-Quran. Bahwasanya Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia, Al-Quran yang dermawan, Al-Quran yang memberikan petunjuk, ya. Al-Quran yang mulia, yang dia memberikan apa yang manusia butuhkan, maka dia karim, kan gitu. Al-Quran itu adalah benar-benar mengandung seluruh macam-macam amal yang menghantarkan para pelakunya untuk meraih apa yang jiwa-jiwa itu gembira, apa yang roh-roh itu senang. Itu Al-Quran berkapasitas itu, ya, berkapasitas itu. Jadi orang hilangkan ragu, hilangkan bimbang, dan jangan salah paham dengan Al-Quran. Al-Quran itu punya kapasitas betul-betul mampu menunjukkan kepada amalan, pekerjaan, jabatan, kedudukan yang akan menghantarkan jiwa-jiwa pemiliknya gembira dan roh-rohnya senang. Tentu senangnya jiwa dan roh karena apa? Karena amal soleh, bihi dengan amal soleh yang dikandung oleh Al-Quranul Karim sebagai petunjuk-petunjuknya, karena selalu apa jamaah konsisten, nggak pernah kontradiksi. Yang bikin orang sengsara kan, wah sia-sia, wis adoh-adoh ngalor kan bali itu. Nah itu, wah wis bakno ki mau malah salah adoh. Nah itu yang bikin sengsara. Itu tidak ada pada Al-Quran, nggak pernah ada menjauh dari al-haq, nggak pernah dia menjadi al-haq, nggak ada mailan anil haq, dan selalu qayyiman. Yuk lanjut. Ya. Malahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Laisa lihaula'il muftarina min ilmin aw dalilin ala ma yatmunahu min nisbatil waladi ilallahi walaysa li abaihim alladina qaladuhum fi dzalika ilmun adimat fil kubhi
tilkal kalimatu allati takhruju min afwahihim duna ta'qilin duna ta'qulin ma yaquluna illa qawlan kadhiba la asasa lahu wala mustanada. Ya. Tidaklah orang-orang yang lemah ini mempunyai ilmu atau dalil terhadap apa-apa yang mereka serukan dari penisbatan anak terhadap Allah, dan tidak pula bagi bapak-bapak mereka yang mereka membuat kebohongan terhadap perkara ini, yaitu tanpa ilmu. Sungguh besar kejelekan dari kalimat-kalimat, dari kata-kata mereka yang keluar dari mulut-mulut mereka tanpa dipikir. Ma yaquluna illa, dan tidaklah mereka berkata kecuali dengan ucapan yang bohong, tidak punya landasan baginya dan tidak bersandar. Ya ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang kelima ini Al-Quran menjelaskan persimpangan akidah, persimpangan keyakinan yang kita harus mendapatkan petunjuk supaya konsisten di atas akidah yang sahihah, akidah yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran jelaskan, memberikan petunjuk yang agung, yang mulia. Di persimpangan yang sangat tajam ini, dengan Al-Quran akan selamat, bisa istiqomah dan konsisten di atas jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kampung kemuliaannya, yaitu Al-Quran jelaskan ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Sini ma istifham mausul syarat. Apa jawabannya? Manafi. Nafi, ya kan? Sini manafi, bukan mausul, bukan syarat, bukan istifham. Ini manafi. Makanya ditafsirkan apa? Laisa, ya kan? Laisa. Nah gitu begini. Para mufassirin menafsirkan ma adalah manafi dengan kata beliau, kata mereka laisa. Gitu kan? Berarti ini adalah manafi, itu yaitu manafi, bukan syartiyah, bukan mausulah, bukan istifham. Nah gitu. Malahum wala li abaihim. Ini lahum apa jamaah? Lahum jar majrur. Jar majrur fi mahalli lahum jar majrur fi mahalli nasbin khobar laisa, ya kan? Apa lahum ini apa? Jar majrur fi mahalli nasbin khobar laisa. Mana isimnya laisa? Mana isimnya ma, ikhwan? Mana isimnya? Isimnya ilmin, sahih. Isimnya apa? Ilmin, ya. Isimnya ilmin. Itu ilmin isimnya. Berarti ilmin adalah
majrurun lafdhon karena kemasukan min, marfuun mahallan isim laisa. Maka min di sini adalah min litakid, min zaidatun litakid. Betul-betul mereka dan juga nenek moyang mereka tidaklah mempunyai suatu ilmu bihi perihal hal itu. Hal itu apa? Perihal perkataan mereka ittakhadallahu walada. Perihal perkataan mereka ittakhadallahu walada. Jadi bihi perihal perkataan mereka ittakhadallahu walada, Allah mengambil anak, itu mereka dan juga nenek moyangnya, orang-orang tuanya tidaklah mempunyai suatu ilmu pun. Tidak ada apa ilmu itu? Tidak ada suatu asas, suatu mustanad tanpa suatu ilmu, suatu tanpa suatu dasar dan landasan, tanpa suatu sandaran. Itu artinya tanpa suatu ilmu, artinya tanpa suatu apa? Suatu asas, tanpa suatu sandaran. Jadi itu perkataan tanpa pondasi, tanpa pijakan, juga itu perkataan tanpa sandaran. Gitu, tanpa sandaran. Itu artinya malahum bihi min ilm. Di sini perlu menjelaskan hum, siapa hum itu dan siapa abauhum. Hum dan abauhum, mereka dan nenek moyang mereka yang mengatakan hal itu. Siapa itu? Mereka al-muftarin, orang-orang yang muftarin. Mereka-mereka yang muftarin, mereka-mereka yang mengadakan iftira. Apa itu muftarin? Iftira dari iftara, yaftari, iftiraan, muftarin. Ya. Berarti ini muftarin. Apa jamaah fa fiilnya? Fa fiilnya huruf fa. Apa ain fiilnya? Ain fiilnya huruf ro. Mana lam fiilnya? Lam fiilnya mahdhuf. Ya yang dibuang. Ya yang dibuang. Lam fiilnya mahdhuf, huruf ya yang dibuang. Nah itu. Jadi kalau antum udah tahu berarti itu pinter, karena apa? Dibuang pun sudah tahu. Apa ini nggak dibuang? Kan gitu. Dibuang pun tahu. Itu masya Allah kan begitu. Ini dari iftara yaftari iftiraan. Ya. Iftara yaftari iftiraan. Nah, mereka yang muftarin, yang mengadakan iftira, itu namanya iftira. Ya, mengadakan hoax. Mengadakan hoax. Tidak mempunyai suatu ilmu, tidak mempunyai suatu dalil yang menunjukkan kepada mayat daun, dalil yang menunjukkan apa yang mereka dakwakan. Dakwah mereka apa? Dakwah mereka menisbatkan Allah punya anak. Itu mereka tidak punya dalil, nggak ada ilmu. Demikian juga nenek moyang yang mereka ikuti juga dalam hal itu laisa lahum ilmun, nggak ada ilmu, nggak ada dalil yang menunjukkan hal itu tanpa ada pondasi maupun sandaran. Oleh karenanya di akhir keputusan di sini, di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memutuskan dan menetapkan bahwa perkataan ittakhadallahu walada adalah kaburat kalimatun
takhruju min afwahihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ya. Di sini kalimatan diterangkan di situ apa sama kaburat diartikan azumat. Azumat, ya kan itu, azumat. Diartikan agung dan besar. Terus ini kalimatan namanya apa? Tamyiz. Namanya apa tamyiz. Namanya tamyizun mukhawwalun anil fa'ili. Namanya tamyizun mukhawwalun anil fa'ili. Jadi sini fa'ilnya kaburat hiya. Terus ada tamyiz kalimat, berarti maknanya kaburat kalimatuha. Kalimat yang takhruju min afwahihim. Maka artinya berarti sungguh besar. Besar apanya? Keburukannya. Fil kubhi, sungguh besar keburukannya. Kalimat itu, kalimat yang keluar dari lisan mereka. Itu kalimat sungguh besar keburukannya, kalimat duna ta'akul, kalimat yang betul-betul tidak diambil maslahatnya, tidak dipikir akibat ke depannya. Itu kalimat yang dipikirkan akibat ke depannya, nggak dipikirkan itu tidak ada maslahatnya, bahkan membuang maslahat. Duna ta'akul. Nah, itu perkataan tidaklah mereka katakannya kecuali adalah perkataan yang hoax, yang dusta, tidak ada asas dan tidak juga ada sandarannya. Ini Al-Quran jamaah dengan sifatnya diturunkan oleh Allah, diturunkan tidak ada kebengkokan, bahkan sebagai qayyiman, Al-Quran mampu menerangkan persimpangan seperti ini. Ini di persimpangan yang tajam seperti ini, Al-Quran mampu dengan baik, mampu dengan bijaksana, mampu dengan gamblang dan jelas menunjukkan jalan yang menghantarkan kepada kemenangan yang besar, menggapai ridhonya Allah. Untuk bersama Al-Quran bisa mendapatkan kampung kemuliaan yang dijanjikan dan disediakan olehnya subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwati fillah berbahagia yang dirahmati olehnya subhanahu wa ta'ala, demikian yang kita bahas untuk materi tafsir pada pertemuan kita kali ini mengawali surah Al-Kahfi. Alhamdulillah ya, satu pertemuan bisa banyak ayat ya, bisa 5 ayat Masya Allah. Pembahasan yang mulia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat Allah menurunkan Al-Quran dengan baik, dengan tanpa iwajan, bahkan qayyiman, dan nikmat dimudahkan oleh Allah mengkajinya, mempelajarinya untuk petunjuk kehidupan semua kita. Demikian ya kawan, kita akhiri. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalami alhamdulillahi rabbil alamin.